Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradas siyam fi Ramadan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, pada hari ini kita bisa berjumpa dalam situasi yang sehat. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berjumpa dalam acara tausiah ya, singkat yang diadakan oleh Universitas Pembangunan Pancabudi. Kemudian selawat dan salam mari kita perbanyak, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita tahu bahwa Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang muslim, orang-orang beriman, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita perhatikan redaksi ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil, mengingatkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Artinya bahwa yang orang-orang beriman distressingkan di dalam ayat ini supaya kita mudah melaksanakan perintah Allah ini, supaya kita ketika melaksanakannya tidak merasa itu suatu beban, tetapi kita melihatnya itu merupakan satu keperluan yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dari lanjutan ayat tersebut, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Artinya Allah ingin menyampaikan bahwa puasa ini bukanlah ritual baru, bukanlah ibadah yang baru dibebankan ke atas kamu wahai orang-orang beriman. Itu telah dibebankan ke atas orang-orang sebelum kamu juga. Bahwa puasa ini adalah ritual yang juga dilaksanakan oleh agama-agama lain. Maka ayat itu menyatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Baru kemudian penghujung ayat ini merupakan objektif ataupun tujuan daripada diwajibkannya berpuasa tersebut. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu memperoleh, mudah-mudahan kamu sampai ke predikat takwa. Hadirin dan hadirat sekalian, bagaimana puasa ini bisa memberi kegembiraan kepada kita umat Islam atau orang-orang yang beriman. Karena di dalam ayat Al-Quran yang lain ya, dinyatakan bahwa wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, sesungguhnya itu muncul daripada ketakwaan hati. Artinya ada korelasi ketika kita gembira melaksanakan puasa, gembira dengan datangnya Ramadan, karena itu bahagian daripada kita mengekspresikan kegembiraan kita ya, dengan menyambut Ramadan dengan sukacita, dengan hati yang lapang, agar ketika melaksanakan puasa Ramadan ini kita tidak merasa itu suatu beban. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa ini mempunyai pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa amal Ibnu Adam itu, bahwa amal manusia itu
dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Illa as-shaum, illa saum, kecuali puasa. As-saum li, puasa itu untuk saya, untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi'u bi, dan saya yang akan, dan aku yang akan membalasnya. Berarti ketika pahala disebutkan angkanya, berarti dia menunjukkan bahwa amalan-amal tertentu dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali. Tetapi ketika puasa, Allah tidak menyebutkan angkanya. Ini menunjukkan tentang keagungan, kebesaran puasa itu. Inilah yang memberi kegembiraan kepada orang-orang yang beriman. Karena puasa itu pahalanya luar biasa. Pahalanya ada di sisi Allah dan tidak disebutkan. Wa ana ajzi'u bi, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini diantara kegembiraan-kegembiraan atau spirit bagi orang-orang beriman ketika Ramadan itu datang. Yang kedua, bahwa ketika berpuasa, di dalam hadis Rasul menyatakan, lis-shaim farhatan, bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Pertama, farhatun, kegembiraan inda iftarihi, ketika dia berbuka puasa. Karena kita bisa lihat ketika kita menunggu azan maghrib itu udah ada kegembiraan di kita. Karena kita sebentar lagi akan dibolehkan membatalkan puasa kita. Sudah boleh memakan apa yang kita inginkan, sudah boleh meminum apa yang ingin kita minum. Nah, inilah yang disebutkan oleh Rasul, lis-shaim farhatan, bagi orang yang puasa dua kegembiraan. Pertama, puasa ketika berbuka. Yang satu lagi, bahwa kegembiraan, ya, farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Nah, ini kegembiraan atau spirit yang mendorong orang-orang beriman dia semangat menjalani ibadah puasa. Yang ketiga, bahwa puasa itu adalah satu amal ibadah yang dikhususkan. Surga ada pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Dalam surga nanti ada pintu khusus yang disebut dengan Babur Rayyan, ya, Ar-Rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimin, tidak dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, inilah kegembiraan-kegembiraan atau spirit yang mendorong kenapa orang-orang beriman itu digalakkan, dimotivasi, ya, untuk selalu mengerjakan, untuk selalu menjaga amalan-amalannya. Tapi perlu kita ingat bahwa di dalam bulan puasa ini bukanlah bulan kita untuk menumpuk amalan-amalan kita, tetapi pada intinya adalah untuk membiasakan agar kita nanti di luar bulan Ramadan bisa beramal, bisa menjaga amalan-amalan yang sudah kita bangun, yang sudah kita biasakan sejak hari pertama Ramadan sampai 30 hari. Dan kebiasaan, ya, budaya atau tradisi itu dibangun melalui pembiasaan-pembiasaan. Maka diharapkan Ramadan ini bisa membiasakan kita dengan melakukan amalan-amalan seperti membaca Quran, bersedekah, kemudian iktikaf, kemudian mengerjakan sholat-sholat sunat, dan yang lain-lain sebagainya. Kemudian sebagai orang beriman, kita tentu bertanya-tanya, kenapa Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang beriman? Kalau kita perhatikan bahwa puasa ini, ketika Allah mewajibkan satu ibadah, tentu kita harus melihat bahwa ibadah itu mempunyai faedah, ibadah itu mempunyai manfaat. Manfaat itu kembali kepada kita yang melaksanakannya. Artinya ibadah itu tidak bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seluruh
orang di dunia ini berpuasa, itu tidak bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang bermanfaat adalah orang-orang yang mengerjakannya. Karena puasa sesungguhnya kita melatih diri kita, melatih hawa nafsu kita, melatih supaya keinginan-keinginan kita, nafsu kita yang tidak terbatas itu bisa kita batasi. Dan caranya adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Kita melatih kejujuran kita. Ketika kita sendiri di rumah, sendiri di kamar, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang bisa menghalang kecuali kejujuran kita. Karena kita menyadari bahwa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu melatih kejujuran kita, bahwa kita walaupun kita sedang haus, walaupun kita sedang lapar dan tidak ada yang melihat, kita tidak berani makan, kita tidak berani minum. Karena seluruhnya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya manfaat daripada puasa itu, melatih kejujuran kita. Dan puasa juga melatih kesabaran kita. Karena kita tahu bahwa puasa itu sebagaimana didefinisikan oleh para ulama-ulama fikih kita, adalah menahan diri dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari dari hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Nah, jadi harus kita garis bawahi bahwa ada hal-hal yang membatalkan puasa, artinya secara fikih dia batal karena dia melanggar ataupun memasukkan sesuatu atau makan atau minum atau berhubungan seksual daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi ada juga hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya ketika kita tidak menjaga ucapan-ucapan kita, kita tidak menjaga lidah kita, kita tidak menjaga pandangan kita, kita tidak menjaga pendengaran kita, dan kita tidak menjaga panca indera kita. Inilah yang diberikan atau disampaikan oleh para ulama tasawuf, bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak membatalkan puasa kita secara fikih, tapi dia membatalkan pahalanya. Karena ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa tetapi tidak mendapat apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Nah, jadi dari sinilah kita kenapa para ulama tasawuf itu melihat bahwa ada hal-hal atau amalan-amalan yang kalau kita lakukan itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Nah, jadi kalau kita lihat lagi bahwa kenapa puasa itu melatih orang-orang beriman, karena kita tahu bahwa syahwat manusia terbagi kepada dua, ada syahwat perut, ada syahwat bawah perut. Syahwat perut ini bisa dikendalikan dengan puasa. Ya, kita dilatih supaya kita bisa melatih keinginan-keinginan kita. Kita lihat ketika kita sebelum berbuka puasa, keinginan kita sangat besar, ya, membeli hal-hal yang kita inginkan untuk berbuka. Tetapi pada saat berbuka, banyak makanan-makanan tersebut yang tidak termakan. Nah, inilah yang kita katakan bahwa nafsu manusia itu, ya, syahwat manusia itu, ya, kalau tidak dibatasi, maka dia tidak akan bisa mengendalikan. Maka dia ketika ada kemampuan dari segi finansial, maka dia akan berusaha terus untuk mengambil atau memakan apa saja yang dia inginkan, walaupun terkadang makanan tersebut nanti tidak dimakannya. Ya, jadi inilah puasa melatih kita agar kita tahu bahwa sebenarnya, ya, kebutuhan kita, ya, itu tidak sebanyak keinginan kita. Ya, kebutuhan kita tidak sebanyak keinginan kita. Jadi puasa ini sangat banyak, ya, artinya spirit untuk orang-orang beriman, ya, untuk melatih diri dia
untuk mengendalikan hawa nafsu, kemudian untuk memotivasi kita beramal, mengisi dengan kebaikan-kebaikan, karena di Ramadan juga ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik kalau kita beribadah 1000, lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah sebabnya Ramadan ini harus terus kita jaga, ya, kita berusaha memaksimalkan, ya, untuk kita bisa mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah sekalian, puasa boleh saja istilahnya ketika kita melaksanakannya dengan hati yang gembira, kita akan melaksanakannya dengan mudah tanpa beban. Kita tidak akan merasakan puasa itu sesuatu yang memberatkan, karena dalam pikiran kita bahwa puasa ini adalah untuk kebaikan kepada diri kita sebagai seorang hamba Allah. Kadang kalau kita lihat, ya, penjelasan-penjelasan para ulama kita tentang sir atau rahasia-rahasia puasa, bahwa sebenarnya Allah itu ingin dekat dengan hambanya, tetapi yang membuat kita jauh dari Allah itu terkadang nafsu kita. Maka puasa datang untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bahwa godaan-godaan itu datang kepada kita setiap waktu. Kadang ketika menjelang subuh, ya, kita antara nafsu untuk melanjutkan tidur, keinginan untuk melanjutkan tidur, ataupun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah terjadi pertarungan dalam diri seseorang untuk melaksanakan perintah Allah, ataupun kita terbuai dengan nafsu kita. Maka puasa hadir untuk itu, untuk membantu kita agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Hadirin dan hadirat sekalian, bahwa sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, bahwa tujuan puasa adalah untuk mencapai ke predikat takwa. Takwa ini mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dicapai, karena kita tahu bahwa definisi takwa yang diberikan oleh para ulama kita, imtisalu awamirillah wa istinabi nawahihi, bahwa takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, wa istinab nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi puasa ini membantu kita, membantu orang-orang beriman untuk bisa supaya tetap konsisten, ya, taat kepada perintah-perintah Allah, konsisten dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunat, dan konsisten menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa yang ingin dibangun, yang ingin dicapai dalam kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hal-hal atau rahasia-rahasia, keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencapai takwa. Bahkan di sisi Allah, bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukan di paras rupanya, bukan di kekayaannya, bukan di jabatannya, tetapi adalah di ketakwaannya. Ini bisa kita lihat daripada ayat-ayat Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, disinilah kenapa takwa itu sangat penting dalam kehidupan kita, dan puasa ini
diharapkan dapat menghantarkan kita, dapat membawa kita ke derajat orang-orang yang bertakwa. Hadirin dan hadirat sekalian, kita perhatikan lagi dalam ayat Al-Quran, ya, kenapa takwa ini. Allah juga sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini bisa kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya umpamanya contoh, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah menurunkan cintanya kepada orang-orang yang membangun, membentuk, ya, atau sampai ke derajat takwa. Karena Allah dengan tegas mengatakan, sesungguhnya innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat korelasinya, bahwa puasa ini tetap, artinya tujuannya adalah objektifnya adalah untuk mencapai derajat takwa itu. Jadi puasa ini melatih kita seluruhannya. Bagaimana kita menjauhi larangan-larangan Allah, bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah, karena Allah mencintai, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah dia puasa menjadi spirit bagi orang-orang beriman karena bisa menghantarkan ke kita ke derajat takwa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa lagi yang bisa kita isi Ramadan kita ini? Kita harus berpikiran bahwa Ramadan ini kita harapkan bisa kita jalankan dengan sebaik mungkin, dan kita selalu menyatakan bahwa anggaplah ini, bahwa ini adalah Ramadan terakhirku, karena kita tidak pasti apakah kita akan bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, karena itu semua adalah sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah terhadap manusia, bahwa ketika ajalnya datang, idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna wa la yastakhiruna. Kalau datang ajal seseorang, maka tidak akan bisa diawalkan dan tidak bisa juga diakhirkan. Artinya apa? Artinya karena puasa ini kita sudah berada di bulan Ramadan ini, maka kita jaga, kita anggap ini Ramadan yang terakhir, sehingga kita bisa maksimal melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Hadirin wal hadirat jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kembali kepada puasa ini yang bisa mengantarkan spirit kita kepada orang-orang beriman, bahwa banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang Allah bagi kepada orang-orang beriman, khususnya yang mengisi Ramadan dengan baik, ya, karena di sini Ramadan merupakan juga bulan turunnya Al-Quran, bulan kita bertadarus, bulan kita mengkaji ayat-ayat Allah, bulan kita melihat pedoman hidup kita ini, kita kaji, kita teliti, kita tanya diri kita, apakah selama ini hidup kita sudah sesuai dengan pedoman, panduan Al-Quran. Maka Ramadan ini kesempatan kita. Maka tradisi budaya tadarus itu sudah ada, dibangun sejak zaman Rasulullah SAW. Artinya Rasul, dia memperdengarkan bacaan-bacaan Qur'annya, ya, kepada Jibril alaihissalam. Kemudian kita juga lihat tradisi di masyarakat kita, kelompok-kelompok di masyarakat, baik bapak, ibu-ibu, anak-anak, semuanya bertadarus membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, karena itu merupakan kebahagiaan, merupakan spirit bagi orang-orang beriman. Kita bisa memahami apa yang kita baca dalam sholat kita,
Nah, kita bisa memahami apa yang kita baca ya, ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, karena pahalanya luar biasa, khususnya kita berada di bulan Ramadan. Kemudian ada juga yang kita sebutkan tadi, bahwa ketika masuk 10 terakhir Ramadan, Rasulullah SAW memberi isyarat kepada kita bahwa Rasul itu kalau masuk 10 terakhir Ramadan, sadda mi'zarahu, ya kan? Kemudian wa aikaza ahlahu. Kemudian dia kalau masuk 10 terakhir Ramadan, Rasulullah SAW itu sadda mi'zarahu. Artinya itu bahasa isyarat bahwa Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh melebihi di Ramadan di awal atau di pertengahan, tapi ketika masuk 10 terakhir, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjauhi. Artinya ada yang mengatakan bahwa maksud daripada sadda mi'zara itu artinya dia menjauhi, artinya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mendekati istrinya. Kemudian dia akan aikaza ahlahu, membangunkan keluarganya, mengajak untuk beribadah bersama-sama ya, karena ini merupakan spirit, merupakan kesempatan di 10 terakhir Ramadan itu ada satu malam ya, khususnya di malam-malam ganjil, yaitu malam Lailatul Qadar. Artinya banyak kelebihan-kelebihan, banyak spirit-spirit yang mendorong kita untuk mengisi Ramadan kita ini ya, khususnya di 10 terakhir dengan beriktikaf ya. Beriktikaf artinya kita berniat ya, kita berada di masjid ya, tidak meninggalkan masjid, kemudian kita beribadah ya kepada Allah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah di masjid-masjid. Dan kita lihat sekarang tradisi-tradisi masjid menyediakan, BKM itu menyediakan ya fasilitas untuk orang-orang beriktikaf, seperti untuk makan sahur, kemudian difasilitasi juga untuk sholat tahajud berjamaah, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain. Artinya ini dari bab kaedah dalam hadis mandalla alal khair kafa'ilihi, siapa yang menunjukkan atau memfasilitasi atau menyiapkan satu kebaikan ya, maka dia seolah-olah melakukan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Inilah spirit ya, Ramadan untuk orang-orang yang beriman. Jadi banyak sekali ya, kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan ini yang bisa kita jadikan pegangan, yang bisa kita lakukan terus ya. Jadi lapar itu ya bukan alasan untuk kita berhenti melakukan sesuatu, karena banyak hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, khususnya dengan bersedekah, membantu orang lain, memberi kegembiraan kepada orang lain, itu juga bagian daripada kesolehan sosial. Ya kan? Saya rasa itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ustadz, jadi ada beberapa pertanyaan yang kami rangkum nih untuk Pak Ustadz. Nah, jadi pertanyaan pertama dari Instagram nih Pak Ustadz. Dari anak.umi21, izin mau bertanya Pak Ustadz, kalau kita berpuasa tetapi tidurnya berlebihan, itu membatalkan puasanya atau tidak? Dan apa dalil tentang pertanyaan tersebut? Pernyataan. Baik, artinya tidur itu tidak membatalkan puasa ya.
Cuman istilahnya dia bertentangan dengan nilai puasa itu. Jadi puasa itu bukan menjadikan kita tidak produktif, ya, walaupun dia tidak membatalkan puasa. Cuman kalau dari sisi, ada juga hadis yang mengatakan naumus shaim ibadah, ya, tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Jadi maksudnya kenapa ada pernyataan seperti itu atau hadis seperti itu? Mungkin kalau dikhawatiri kalau dia umpamanya tidak tidur, ya, dia umpamanya bercerita, dia menggosip, ya kan, maka dia khawatir, ya, menceritakan orang lain, khawatir dia puasanya pahalanya batal, maka dia tidur. Maka dia, kalau kita lihat dari sini, ya boleh-boleh saja, artinya dia tidak membatalkan puasa. Secara fikih juga tidur itu tidak membatalkan puasa. Cuman kalau kita bekerja kemudian tidur, nah ini orang yang menggaji kita pasti marah, ya kan, nah, karena kita tidak produktif dianggapnya. Jadi puasa itu istilahnya bukan menghalang kita untuk istilahnya melakukan sesuatu. Banyak peperangan-peperangan terjadi di bulan Ramadan. Artinya orang-orang yang berpuasa itu, mujahid-mujahid itu tetap melakukan aktivitas-aktivitas fisikal. Jadi, tapi kalau kita istilahnya khawatir kita pahala puasa kita batal, maka dia boleh saja kita tidur, karena ada hadis yang mengatakan, tapi masih diperdebatkan oleh para ulama apakah betul hadisnya, ya kan. Tetapi kalau di kitab Ihya Ulumuddin, ya, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu saya dalil. Oke Ustaz, sekarang kita beralih ke Facebook. Pertanyaan dari Askia Nafisa. Assalamualaikum, izin Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya kan seorang ibu rumah tangga yang punya anak masih kecil. Anak-anak rewel kalau diajak tarawih di masjid. Bisa kan Pak saya tarawih di rumah dan pahalanya nggak beda kan Pak dengan sholat berjamaah di masjid? Baik, ya, pertama harus kita pahami bahwa tarawih ini adalah ibadah sunnah. Sunnah itu artinya kalau kita lakukan berpahala, kalau tidak lakukan dia tidak apa-apa. Cuman harus kita perhatikan juga bahwa di bulan Ramadan ini, antara ibadah yang wajib dan yang sunat ini, lebih banyak amalan yang sunat. Jadi kalau kita umpamanya banyak hal-hal sunnah yang kita tidak kerjakan, kita tidak laksanakan, ya, kita dikhawatiri akan kehilangan banyak keutamaan-keutamaan. Kalau untuk sholat tarawih, kita boleh sholat tarawih di mana saja, karena salah satu ibadah yang tidak, kan dalam Islam itu ada ditentukan, ya, artinya ada ibadah itu yang ditentukan waktu dan tempatnya, ya, ada ibadah itu yang ditentukan waktunya tapi tidak ditentukan tempatnya, ya. Umpamanya contoh, ada ibadah ditentukan waktunya, sholat itu ditentukan waktunya tapi tempatnya tidak ditentukan. Kita boleh sholat di kantor, boleh sholat di rumah, boleh sholat di kedai kita, atau boleh sholat di masjid, atau boleh sholat di kamar, atau boleh sholat di rumah. Nah, itu tidak ditentukan. Ada ibadah itu yang ditentukan waktu dan tempatnya. Seperti apa? Seperti haji. Haji itu ditentukan waktunya. Waktunya kapan? Yaitu pada ashhur ma'lumat, ya, pada bulan Zulhijjah. Kemudian tempatnya ditentukan, sekitar Masjidil Haram dan sekitarnya. Nggak bisa kita beribadah untuk haji di tempat lain, pokoknya di Iran, di Mesir, atau di Indonesia, tak bisa. Karena apa? Karena waktu dan tempatnya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau kita ada anak kecil, kemudian kita tidak mau kehilangan keutamaan-keutamaan dalam melaksanakan sholat tarawih, kita boleh melaksanakan sholatnya di rumah. Kata imam atau kaidah mengatakan, ma la yudriku kullu la yatruku kullu, yang tidak bisa dilakukan semuanya kita tak bisa. Idealnya kita sholat tarawih di masjid, tapi tak bisa. Tapi bukan alasan kita meninggalkan sholat tarawih itu. Jadi kita boleh melaksanakannya di rumah. Jadi
ma la yudriku kullu la yatruku kullu, yang tidak bisa diambil secara ideal maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Itu dia jawabannya. Oke Ustaz, kita beralih ke Instagram. Pertanyaan dari ekowahyu.id. Izin bertanya Pak Ustadz, apa hukum bagi orang yang dengan sengaja mengajak temannya untuk mokel atau tempus, meskipun ngajaknya itu cuma bercanda Pak Ustadz? Mokel apa? Tempus Ustadz. Buka Bahasa puasa, sekarang. buka puasa dengan sengaja. Iya. Di siang hari Pak Ustaz. Ya, puasa itu kan ada apanya ya? Ada istilahnya hal-hal larangan-larangan. Ya, makan, ya, kita tak boleh. Artinya apalagi mengajak orang. Artinya kalau kita tak bisa melaksanakan puasa, paling tidak kita jangan ya mengajak orang berbuka puasa. Artinya kalau kita hitung-hitungan dosa ya, pertama kita dosa tidak melaksanakannya. Kemudian dosa yang kedua, kita mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi dia kalau kita hitung-hitungan apanya, berarti dia 2 kali dosanya ya. Dosa tidak melaksanakan puasanya, kedua dosa mengajak orang ya, walaupun istilahnya lihat konteksnya lah. Kalau dia bergurau ya mungkin enggak gitulah bergurau ya kan. Artinya dia hanya mengajak bermain-main. Cuman kita harus perhatikan bahwa terkadang ada orang yang imannya itu tidak terlalu kuat ya kan. Ada yang memang dari awal yang separuh-separuh. Ketika ada yang ngajak, kemudian kita dia tergoda dengan ajakan kita, maka dosanya itu dosa warisan. Artinya dia dosanya mengalir juga ke dia ya kan. Sama dengan ketika kita memberi makan orang yang berpuasa ya kan. Manfaat tarasa iman ya kan, siapa yang memberi makan orang puasa maka pahalanya seperti orang yang puasa. Jadi begitu juga siapa yang mengajak orang berbuka, artinya mengajak sengaja orang supaya membatalkan puasanya, maka pahala atau dosa orang yang membatalkan puasa itu mengalir juga kepada orang yang mengajak. Gitu kira-kira. Oke Ustaz, sekarang pertanyaan di TikTok dari fan_12. Boleh nggak Pak Ustadz sholat tarawih kurang dari 8 rakaat? Iya, untuk sholat tarawih ini banyak ininya ya, banyak pendapat-pendapatnya ya. Banyak pendapat-pendapat. Kalau kita lihat umpamanya di negara kita ya, sholat tarawih itu 8 rakaat. Ya, ada yang mengamalkan 8 rakaat tambah witir 3 jadi 11. Ada yang mengamalkan 20 ditambah witir 3 jadi 23. Inilah yang biasa di tempat kita. Jadi pertanyaannya, apakah sholat tarawih itu boleh kurang ya? Kalau kurang dari 8, sepengetahuan saya ya, atau sepembacaan saya itu tak ada. Tapi kalau 10 ada, 10 Arab Saudi ya kan. Dulu dia mengamalkan 20 rakaat. Sekarang tahun lalu dia 10 rakaat witir tarawihnya, baru 3 rakaat witirnya. Jadi karena dia menganggap bahwa itu adalah sholat tarawih. Tarawih itu kan artinya rawah, artinya sambil istirahat, tidak capek. Jadi dia sambil santai sholatnya. Tapi apakah sholat tarawih itu bisa kurang daripada 8, kita belum lihat ada yang istilahnya yang pendapat seperti itu. Tapi kalau yang 10 itu ada, kemudian yang lebih dari itu pun ada ya, yang lebih daripada 40 rakaat juga ada. Jadi kalau kurang kita belum lihat ininya. Oke Pak Ustadz, lanjut masih dari Instagram dari Tina Arani. Izin Ustadz bertanya, apa hukumnya kalau orang berpuasa sambil nonton mukbang makanan? Apakah batal puasanya Ustadz? Dia selagi tidak dimasukkan ke mulut, ya kan? Artinya kita tidak makan, itu tidak membatalkan. Cuman istilahnya kalau kita lihat artinya bisa mengganggu konsentrasi puasa kita. Ya. Artinya dia tak ada sih istilahnya tidak membatalkan, karena kita lihat orang masak, orang makan. Tapi dikhawatiri kita melakukan sesuatu yang memanjakan ya, memanjakan nafsu kita, sementara
puasa itu supaya kita bisa mengontrol, menahan diri kita untuk supaya tidak tergiur ya dengan hal-hal itu ya. Dia tidak membatalkan, tapi sebagian mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang dimakruhkan kita lakukan ketika kita melihat makanan, ya kan, kecuali untuk mungkin belajar ya, mempersiapkan untuk apanya nanti berbuka, ya kan, bisa saja sih. Artinya masalah agama ini kan luas sekali. Jadi istilahnya kalau fikih kan jelas dia, selagi kamu tidak masukkan ke dalam mulut kamu, berarti kamu tidak membatalkan puasa. Cuman nengok-nengok aja, ya kan, lihat-lihat saja. Sama dengan kita pergi ke kedai ketika melihat makan makanan yang mau dijual, kan kita melihat juga itu, ya kan. Cuman istilahnya seperti mana kita sampaikan bahwa puasa itu adalah untuk melatih kita supaya kita bisa menahan diri. Itu saja. Lanjut Pak Ustaz, dari Pak Muhammad Habibur Rahman. Izin bertanya, bagaimana hukumnya lagi tadarus Al-Quran tapi sambil chattingan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya? Gimana Ustaz? Iya, artinya ketika kita tadarus, artinya kita melakukan kebaikan, tapi masing-masing sama kita melakukan chattingan ya. Dalam Islam kan chatting itu kalau dia tidak sampai menjurus ya, kan bisa saja dia karena urusan pekerjaan atau urusan yang lain-lain ya kan. Nah, kita tidak bisa juga menghukumkan bahwa berarti tak boleh ya kan, karena kita memang di dalam dunia ini mau tidak mau harus berinteraksi. Kita tidak bisa terlalu kaku ya, walaupun tadarus mungkin kita merasa ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang urgen untuk dijawab, maka boleh-boleh saja ketika bukan giliran kita yang baca kan. Nah, kan lagi orang lain baca kita simak ya kan. Nah, kita sambil menjawab chattingan daripada kawan-kawan ataupun istilahnya lawan jenis yang bukan mahram ya. Tidak ini yang penting topik-topik pembicaraannya itu masih tidak mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz. Kita beralih ke TikTok dari Lee. Izin Pak Ustaz, bagaimana hukum bagi perempuan yang berpuasa di tahun ini tapi belum bayar utang puasa di tahun kemarin? Iya baik ya, orang-orang yang masih punya hutang untuk puasa tahun lalu ya, dia tetap harus membayar hutangnya ya, tetap harus membayar hutangnya. Puasa yang dia lakukan untuk yang puasa tahun ini ya tetap sah, dia istilahnya tidak perlu diganti. Tetapi puasa yang dia belum ganti itu harus digantinya nanti ketika selesai Ramadan. Tetapi tentunya ada pembahasan fikih yang khusus itu. Ada yang istilahnya kalau dia keluar atau lewat dari setahun dia ada membayar fidyah, tetapi itu nanti akan dilihat ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau lewat 1 tahun atau lewat itu dia wajib membayar puasanya itu ditambah dengan membayar fidyah. Oke, lanjut Pak Ustaz. Dari Risa Joanda. Ustadz, kan membahagiakan orang lain itu berpahala. Jadi kalau memberikan THR itu apakah ada pahalanya juga, Ustadz? Iya, kalau dalam ayat Al-Quran kan manja abil hasanati falahu asyru amsalihha ya. Siapa yang datang dengan atau melakukan kebaikan ya, itu semua ada pahalanya ya, ada pahala, ada ganjaran ya. Semua tak ada amalan kita ini yang sia-sia. Ketika kita memberikan THR ya tentu ada pahalanya karena kita memberikan sesuatu kepada orang lain ya. Umpamanya kita memberi THR untuk ponakan-ponakan kita atau orang lain ya, itu pasti adalah pahalanya. Ataupun kalau orang yang bekerja atau umpamanya di ASN, pegawai negeri, tetap dia ada pahalanya karena dia bisa saja membatalkan atau biasa saja merubah kebijakan itu ya. Ketika
dia melaksanakan, masih menjaga tradisi yang memberikan THR itu, berarti dia akan mendapat pahala. Artinya dalam Islam ini seluruh kebaikan itu akan diberi pahala, akan diberi ganjaran, tidak ada yang sia-sia. Oke Pak Ustadz, lanjut dari Rizky Asari 33. Pak Ustadz izin bertanya, kan ada tuh hadis yang mengatakan barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan maka haram api neraka menyentuhnya. Nah Pak, apakah hadis tersebut dhaif atau sahih? Izin Pak. Iya, banyak ya mempermasalahkan hadis itu ya. Ada yang mengatakan bahkan hadisnya hadis maudhu ya, hadis yang dibuat-buat ya kan, atau hadis palsu ya kan. Dia terlepas daripada konten isi hadis itu, apa istilah, terlepas dari riwayat-riwayatnya atau siapa yang meriwayatkan ya. Tetapi kalau kita lihat daripada isinya ya, daripada isi hadis itu ya kan, karena ketika kita melakukan sesuatu dengan gembira itu dia memberi efek kepada orang yang melaksanakannya. Mungkin orang-orang kan ketika membuat ya hadis palsu atau hadis apa, jadi motivasinya itu kan kita lihat bahwa awal munculnya hadis palsu ini kan banyak sebab dia. Di antaranya itu adalah ingin memotivasi orang supaya orang mau melakukan itu dengan gembira ya. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa hadisnya hadis dhaif. Kalau hadis dhaif itu kan masih bisa diamalkan ya, kalau dia untuk motivasi beramal. Jadi istilahnya kita pastikan lagi ya kan, apakah hadis itu hadisnya dhaif ataupun malah hadisnya hadis maudhu ya kan. Kalau hadis maudhu maka kita tidak boleh sebarkan ya kan, karena memang ada larangan ya, larangan untuk menyebarkan atau menyampaikan hadis palsu. Oh ya. Oke, izin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. penonton ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Kiranya bekam pada saat bulan puasa, apakah itu membatalkan Pak Ustadz? Ya baik ya, ada beberapa pendapat lah kita katakan ya. Ada yang mengatakan bahwa bekam di bulan Ramadan itu mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Jadi ada hadis yang membunyi orang yang dibekam dan membekam itu puasanya batal ya kan. Kenapa? Karena memang metode membekam zaman dulu dia kadang dia dihisap gitu. Jadi khawatiri istilahnya darahnya itu termasuk. Jadi hal itu kan membatalkan puasa. Tapi kalau zaman sekarang ya kan, bekam itu kan dia pakai teknologi ataupun metode yang udah berubah ya. Berubah artinya tidak mengapakan itu. Jadi inilah yang mengatakan bahwa bekam itu dia tidak membatalkan puasa, cuman hanya makruh saja ya kan, itu. Sekalian keluar darahnya. Iya, kan keluar darah tidak membatalkan ini kan, tidak membatalkan puasa. Yang apa kan masukkan sesuatu ke dalam rongga kita ya. Umpamanya kalau membatalkan puasa, kalau darah membatalkan kalau keluar darah membatalkan puasa, repot kita. Umpamanya kada ada luka kita, apakah puasa kita batalkan? Enggak juga kan. Wanita yang haid ya. Kalau itu batal. Enggak boleh, haram dia berpuasa. Izin Pak Ustadz, Yes. juga Pak Ustadz tadi kan Pak Ustadz dalam ceramah menyampaikan terkait tentang malam Lailatul Qadar. Jadi kita penasaran sih Pak Ustadz, ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu seperti apa dan bagaimana cara kita biar supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar Pak Ustadz? Iya, kalau dalam hadis-hadis kan taharraw Lailatul Qadar fi ashr awakhir min Ramadan ya. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan ya, Lailatul Qadar itu kapan terjadi ya kan. Sebagian ulama mengatakan bahwa di malam-malam ganjil berdasarkan hadis. Ada yang mengatakan, bahkan ada yang menyimpulkan bahwa
Lailatul Qadar itu terjadi di malam ke-27. Tetapi kalau berdasarkan hadis dan ayat, memang Lailatul Qadar itu tidak diketahui, supaya kita bersungguh-sungguh mencarinya, supaya kita tidak berlele-lele. Artinya ketika disebutkan hadis taharrau Lailatul Qadar fi asyr awakhir min Ramadan, carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir, di malam-malam ganjil, ya kan? Nah, berarti nanti kalau malam genap dia tak beribadah. Jadi istilahnya disengaja Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu supaya kita mengisinya atau mencarinya sepanjang malam. Kemudian kita nggak tahu saatnya kapan. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa saatnya itu hanya kadang beberapa saat saja. Jadi ketika orang yang beruntung, ketika dia beribadah di 10 terakhir, atau di istilahnya di malam-malam yang tertentu, maka dia beruntung. Dan maka kenapa ada, kalau menurut saya kenapa ada istilahnya anjuran untuk beriktikaf di 10 terakhir Ramadan, itu supaya karena orang beriktikaf walaupun dia tidur, dia itu sedang beribadah, ya, sedang beribadah kepada Allah. Dan kalau malam tersebut turun Lailatul Qadar, maka dia secara otomatis akan dapat, ya kan? Cuman apakah ada hari tanda-tandanya? Sebagian ulama mengatakan ada. Artinya kalau ketika hari itu tidak panas, kemudian tidak dingin, artinya mendung. Ini juga sebagian istilahnya pendapat-pendapat, ya, boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Karena di sebagian umpamanya di Eropa dia cuacanya malah selalu mendung. Apakah dia berarti terus Lailatul Qadar? Kan tidak juga kan. Jadi maka dari situlah bahwa Lailatul Qadar itu, kalau kita berasumsi bahwa tanda Lailatul Qadar itu cuaca redup, kemudian tidak panas, tidak dingin, ya kan, kemudian pohon-pohon tunduk, nah, itu tidak bisa tidak ada dalil yang menyebutkan seperti itu. Cuman mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi atau pengalaman-pengalaman ulama kita kemudian dituliskan dalam catatan-catatannya, sehingga orang menyimpulkan bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar seperti yang dijelaskan itu. Oke Ustaz, pertanyaan dari Daus.2905. Ustaz izin bertanya, kalau misal kita nggak sengaja berbuka sebelum waktunya karena di prank teman, apakah kita berdosa Ustaz? Iya, kalau tidak tahu kita kan, umpamanya tidak tahu, ya kan, kita menganggap sudah buka, tapi nanti kalau terbukti dia buka, dia tetap wajib kita ganti puasa. Tapi dia tidak berdosa, ya, tidak berdosa, tetapi dia tidak ganti puasanya karena dia belum ini, istilahnya tidak selesai. Yang prank itu berdosa lah. Yang ngeprank yang berdosa. Iya. Ganti puasanya. Oke Ustaz, dari Azhari Tanjung 22. Izin bertanya Ustaz, ketika sedang berpuasa namun karena memiliki penyakit asma, apakah boleh menghirup inhaler untuk meredakan sakitnya? Ya, itu masalah-masalah baru, ya, yang diapakan oleh para ulama-ulama. Istilahnya kalau dia inhaler ini kan dia cairan, ya, cairan, ya. Jadi kalau berdasarkan definisi fikih itu, kita memasukkan sesuatu, ya, ke rongga dalam tubuh kita, itu membatalkan puasa. Cuman sebagian ulama-ulama yang kontemporer dia mengatakan bahwa ketika meneteskan air mata, meneteskan obat mata, kemudian itu tidak membatalkan puasanya, ya kan. Nah, termasuk kalau inhaler ini, kalau definisi yang pertama berarti dia batal. Kalau dia definisi karena kesehatan, karena dia memasukkan ke ininya supaya bisa bernapas dengan baik, nah, dia tidak membatalkannya, kan. Oke Ustaz. Berarti itu enggak membatalkan ya Ustaz? Yang inhaler tadi. Kalau saya sih pendapat pribadi, ya kan. Saya batal karena dia memasukkan sesuatu, ya kan. Cuman saya tadi sengaja menyampaikan pendapat-pendapat yang kontemporer, yang itu istilahnya ada yang kadang memasukkan hidung, ya, atau obat mata gitu, atau ke hidung, karena alasannya? Karena dia nanti masuk ke rongga perut, dia ternyata di teknologi kedokteran katanya mata itu tak sampai ke rongga tenggorokan katanya. Allah alam gitu. Ustaz, ini ada yang nanya dari Facebook bernama Awan-Awan. Assalamualaikum. Salam. Nah,
Izin bertanya Pak Ustadz, kalau puasa ada teman yang nggak puasa, terus letak nasinya dekat kita, apakah yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Nah, itu menguji iman itu. Menguji iman supaya kita biasa konsisten ya kan. Nah, jadi kita terkadang dalam dunia ini tidak ada hal-hal yang kita berharap ideal ya. Ketika kita puasa jangan ada yang menggoda. Cuman begitulah kehidupan, istilahnya kita bisa konsisten terus atau bisa tetap istilahnya berjalan sesuai dengan, jangan menghalang, istilahnya jangan menghalang atau mengganggu puasa kita ya kan. Tetap ada. Sama dengan kalau kita di jalan berjumpa dengan orang yang tak puasa ya kan. Oh, sama halnya jumpa dengan Iya. wanita yang buka auratnya gitu Pak Ustadz. Itu Ya, sama kalau, juga ya. kalau ngeliat di sosmed gitu Pak Ustadz lagi nge-scroll tiba-tiba ngeliat Ada postingan video yang mungkin Iya, kalau terlihat nggak apa-apa. Tapi kalau dilihat terus yang masalah. Di like lagi ya. udah gitu ditonton berulang kali juga. Allah dibuka lagi. Oke. Oke, dari TikTok nih Pak Ustadz. Dari Rido Kurniawan Sitepu, berpuasa tapi tidak membayar zakat Ustadz, itu gimana Ustadz? Ya dia kan dua hal yang berbeda. Cuman walaupun ada hadis ya bahwa orang-orang yang tidak membayar zakat ya kan, pahala puasanya itu atau amalan puasanya itu mu'allaqun bainas sama'i wal ard ya kan? Bahwa tergantung antara langit dan bumi, maka dia harus bayar zakatnya. Jadi istilahnya ada yang menghubungkannya. Tetapi kan tak semua orang punya kemampuan berzakat ya kan. Jadi kalau tak kemampuan umpamanya kalau dalam zakat fitrah kan ukurannya lebih ini ya, lebih ringan ya. Artinya kalau dia masih punya makanan yang dimakan untuk besok hari raya, berarti dia masih bayar zakat ya, zakat fitrah itu. Ya. Jadi itu ukurannya. Jadi kalau dia tak punya lagi ya, untuk makan besok hari raya, maka dia tak wajib zakat ya kan. Apakah umpamanya dia puasa kemudian pahala dia tak sampai juga kan, nggak begitu juga kan, karena dia memang tak ada kemampuan untuk itu ya kan. Oke Pak Ustadz, dari Titik Sundari, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang diberikan nikmat sehat tapi enggan berpuasa? Bagaimana hukum bagi orang yang dengan sengaja tidak berpuasa padahal ia mampu? Iya kan, kalau dalam syariat Islam orang yang tak boleh berpuasa itu kan hanya dua saja ya. Pertama yang punya uzur, uzur syar'i ya. Yang satu orang yang sakit dia boleh tak puasa, tapi dengan catatan harus diganti pada hari lain. Kemudian orang yang musafir yang berpergian melebihi 85 km, maka dia juga boleh tidak puasa ya kan. Kecuali orang-orang yang memang tak boleh berpuasa seperti wanita yang sedang haid atau umpamanya hamil, dia dikhawatiri kandungannya ya kan, dia boleh tapi tetap harus diganti. Jadi kalau orang tak berpuasa dengan sengaja, itu kalau dalam hadis kan kita dilarang untuk itu. Kenapa? Karena kita tak akan mampu istilahnya mengganti, walaupun kita nanti sepanjang tahun itu kita puasa, tidak bisa menggantikan satu Ramadan yang kita tidak puasa itu ya kan. Oke Pak Ustadz, lanjut pertanyaan dari, ini masih sama nih pertanyaannya Pak Ustadz dari yang kurma episode pertama. Ini masih nanya soal bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi pacaran. Ya puasa tapi pacaran ya kan. Selagi dia, istilahnya kita harus lihat istilahnya kan tadi kita dari awal sudah mengatakan ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Selagi dia istilahnya menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, berarti dia puasanya secara hukum fikih sah. Tetapi ketika dia tidak mampu ya, menahan panca inderanya, menahan ucapannya ya kan, berbohong, qaul zur, itu semua hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi dia dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita mungkin belum mampu menjaga puasa kita atau menjaga pahala puasa kita ya kan, maka kita ini istilahnya kita puasa kita tetap sah, kewajiban kita gugur ya kan, tetapi pahala kita tidak dapat ya kan. Nah, gitu. Berarti putus dulu yang lagi pacaran selama bulan Ramadan. Gak usah jumpa dulu lah. Iya, berarti putus dulu ya. Gak usah jumpa dulu. Gak usah jumpa dulu.
Tapi kok satu kantor lain cerita ya Pak Ustadz ya. Oh iya ya. Oke Pak Ustadz, mungkin terakhir closing ya Pak Ustadz, 5 menit terakhir closing sembari tips bagaimana menghindari dosa-dosa selama bulan Ramadan. Ya, baik. Jadi Ramadan ini adalah kebaikan untuk hamba-hamba yang melaksanakan Ramadan ini. Jadi itu merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk pertama melatih ya ketaatan kita, kepatuhan kita kepada perintah-perintah agama. Yang kedua, kita mencoba ketika melaksanakannya itu kita melaksanakannya dengan senang, dengan gembira ya. Salah satunya adalah kita meneliti rahasia-rahasia atau fadilah-fadilah atau kelebihan-kelebihan puasa itu supaya kita melaksanakan dengan mudah, yaitu dengan mendalami atau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, sunat-sunat puasa, kemudian istilahnya hal-hal yang merusak puasa kita. Nah, jadi ini sebagaimana kita sampaikan dan ulama-ulama kita juga selalu menyampaikan bahwa lakukanlah Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, karena kita belum tentu bisa berjumpa di Ramadan yang berikutnya. Jadi ini merupakan kesempatan kita selagi kita sehat, selagi kita kuat, selagi iman kita masih diberikan oleh Allah, diberikannya petunjuk, maka kita laksanakanlah perintah-perintah Allah ini dengan hati yang senang saja. Oke Pak Ustadz, mungkin segitu dulu kurma kita hari ini. Buat Sobat Pop yang pertanyaan belum dijawab bisa DM-in Pop ya. Oke. Benar, dan tentunya saksikan juga kurma Iya, minggu kurma depan. di minggu depan. Jangan lupa karena bakal membahas seputar Ramadan yang pastinya nggak kalah seru. Oke. Terima kasih buat Sobat Pop semuanya. Jangan lupa follow, like, komen semua seluruh postingan Unpap, YouTube. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Min Pop Pamit undur diri. Terima kasih juga kepada Pak Ustadz. Ya, udah sharing ya. Udah sharing sama kita ilmu yang bermanfaat. Semoga dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita dan amal ibadah kita selama bulan puasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada Bapak. Sehat terus. Kami pamit undur diri. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.